mengamanatkan kepada kalian semua, khususnya Kecamatan Kuningan dan Ancaran, saya amanatnya cuma satu: jangan takut-takut membela harga diri bangsa. Jangan takut-takut membela harga diri ulama Kuningan dan leluhur. Siapapun orangnya, kalian jangan takut, tapi caranya kita harus pintar. Caranya harus cerdas. Tidak cukup dengan emosi, makanya kalau seumpama dilaksanakan tadi di tempat yang tadi awal, mungkin akan terjadi benturan antar sama-sama rakyat Indonesia. Musyrik mungkin. Karena Yahudi memunculkan dua, satu adalah Wahabi, nomor dua Ba'alwi. Ba'alwi genetikanya Yahudi lebih bahaya daripada Wahabi. Kalau Wahabi kan anak buahnya Yahudi. Profesor Dr. Fesukuk tahun 1892. Ya. Itu Profesor Dr. Fesukuk kan Yahudi dibuat. Wahabi kan, tapi Wahabi kan kelompoknya banyak orang Arab. Tapi kalau Ba'alwi itu memang genetikanya Yahudi. Makanya ya bohongnya luar biasa, politik makarnya luar biasa, tipu dayanya luar biasa, kamuflasenya, takiyahnya luar biasa. Mereka ngakunya ahlu sunnah, ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, ngaku Islam tapi buat makam palsu, ngaku Islam tapi mbah saya bisa mi'raj 70 kali. Sedangkan kata para ulama, Imam Ghazali mengatakan, manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa ada yang mengaku-ngaku bisa dimi'rajkan oleh Allah sampai sidratul muntaha, orang yang ngaku itu kafir hukumnya, kata Imam Ghazali. Nah, muhibbinnya yang percaya bagaimana? Imam Nawawi mengatakan, mani'taqada anna mar'an urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa yang beriktikad ada seseorang, meyakini ada seseorang selain Kanjeng Nabi Muhammad dimi'rajkan ke langit, faqad kafar, orang yang punya keyakinan kok kafir. Pada beliau kami persilakan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Burhanuddin mendampingi saya dengan Pak Mubarak mengganti saya. Komandan Kiai Fatih, Pak Haji Fatih. Silakan Kiai Fatih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu tahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Para anggota PWI Laskar Sabilillah, khususnya Kabupaten Kuningan, Kecamatan Kuningan dan Desa Ancaran, malam hari ini sengaja saya datang kemari. Saya tadi menunggu, jangankan jam 9, jam 10, jam 1, jam 2 malam saya datang. Kenapa? Selama perjalanan pelantikan yang saya laksanakan, yang saya hadiri dari mulai Jawa Timur, Madura, Lampung, kemarin di Jambi, insyaallah nanti di Bengkulu, kemudian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pelantikan yang bobotnya nilainya paling besar adalah pelantikan malam hari ini. Ini nilainya sangat besar sekali, lebih besar daripada yang lainnya. Makanya saya bilang saya datang. Karena apa? Karena ini momen yang sangat bernilai sekali. Ketika kita itu ada satu perjalanan di mana panitia sudah berjibaku sangat luar biasa, khususnya Pak Ketua Kiai Burhan dengan Kiai Fatih ini sudah mengusahakan dengan semaksimal mungkin, tetapi ada permasalahan yang sangat luar biasa. Inilah bagi saya adalah
tonggak sejarah awal daripada kebangkitan di Kuningan. Jadi ini pintu masuk. Kalau pintu tuh nggak usah besar-besar, yang kecil aja. Tapi begitu dibuka maka kita akan mendapatkan semuanya. Yang penting adalah ibarat telur sudah pecah. Jadi bagi saya tidak berkecil hati, tapi justru saya sangat bangga sekali dengan semangat dan mentalitas masyarakat Kuningan, khususnya adalah Kecamatan Kuningan dan Ancaran, bisa mengupayakan semaksimal mungkin sampai sekarang jam 12 malam, tapi kalian masih tegak berdiri untuk memperjuangkan marwah leluhur dan bangsa Indonesia. Berarti kalian ini nilainya lebih tinggi daripada yang lainnya. Saya tidak melihat nilai daripada sebuah pelantikan itu dari hingar-bingarnya, tidak. Tidak melihat dari ramainya, tidak. Tapi yang saya lihat adalah perjalanannya. Ini perjalanannya sangat luar biasa. Maka tadi itu Haji Fatih mengatakan, Gus, saya ini sampai kucel sekali belum mandi. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya yakin dulu mbah saya juga waktu perjuangan juga jarang mandi juga. Enggak sempat mikirin mandi. Itu yang disebut oleh Allah ketika berjuang itu, maka keringat kita yang bau itu akan dianggap baunya seperti bunga kasturi. Makanya kata Rasulullah mengatakan, la khulufu famis shaim, yang namanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi depan Allah daripada bunga kasturi. Itu apa sebab? Karena itu adalah merupakan perjuangan. Maka kita ini semuanya sedang berjuang. Maka saya ucapkan, saya malam hari ini sangat berbangga sekali kepada masyarakat Kuningan, khususnya Kecamatan Kuningan dan Desa Ancaran, yang mau malam-malam berjibaku dari pagi sampai malam memperjuangkan hak, memperjuangkan sesuatu kebenaran, memperjuangkan muruah kemuliaan, memperjuangkan harga diri yang sementara ini sudah diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ternyata kalian mampu tegak berdiri, dan malam hari ini pelantikan prosesi dari awal sampai akhir lancar, tidak ada apapun. Inilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengamanatkan kepada kalian semua, khususnya Kecamatan Kuningan dan Ancaran, saya amanatnya cuma satu: jangan takut-takut membela harga diri bangsa. Jangan takut-takut membela harga diri ulama Kuningan dan leluhur. Siapapun orangnya, kalian jangan takut, tapi caranya kita harus pintar, caranya harus cerdas, tidak cukup dengan emosi. Makanya kalau seumpama dilaksanakan tadi di tempat yang tadi awal, mungkin akan terjadi benturan antar sama-sama rakyat Indonesia. Ini jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi ada setetes darah pun menetes di bumi Indonesia ini. Itu pesan daripada waliullah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Maka Gus Dur itu pada waktu itu mengalah, dia mundur jadi presiden. Kenapa? Karena saya tidak mau setetes darah pun menetes di bumi Indonesia ini. Cukup pada waktu perang dengan Belanda saja. Itu makanya Gus Dur jadi walinya Allah. Maka saya meneruskan perjuangan Gus Dur. Maka saya mengatakan, jangan sampai di dalam perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah ini sampai terjadi menetes darah rakyat Indonesia, siapapun orangnya, baik itu dari kalangan kita ataupun dari kalangan muhibbin. Jangan sampai terjadi. Kalau kalian berhadapan dengan muhibbin, mengalahlah kalian. Mengalah bukan berarti untuk kalah, tetapi mengalah tapi harus tegas. Tapi caranya ketika harus mundur, maju mundur bagaimana, harus ngembatin. Jangan sampai terjadi bentrok. Sebab apa? Sebab kenapa kemarin itu di Kalimantan itu masyarakat Kalimantan itu menginginkan saya datang, tetapi izin pada waktu itu tidak diturunkan di Polda. Polda
tidak mengeluarkan surat izin, tetapi juga tidak melarang. Ini menurut saya sikap ambivalensi daripada Polda atau Polres yang ada di Kalimantan waktu itu, makanya saya tidak datang. Kenapa? Sebab ini kalau seumpama tidak ada izin, walaupun mereka siap mengawal saya, tetapi ini ketika terjadi sesuatu maka siapa yang bertanggung jawab? Saya tidak mau di Kalimantan Barat itu karena kehadiran PWI Laskar Sabila jadi bentrok. Karena apalagi di Kalimantan Barat itu pernah terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura, dan ternyata saya lihat, saya pernah mendengar ada videonya, siapa itu Lacak punya Lacak, ternyata itu juga peran Mbak Alwi juga. Jadi Mbak Alwi itu mengklaim bahwasannya Dayak itu adalah Madura kedua. Itu memang bahasanya Mbak Alwi. Mbak Alwi mengatakan Indonesia itu Tarim kedua, Yaman kedua, Tarim kedua. Ini memang seperti itu aja, klaim-klaim. Sekarang ada lagi klaim Pasundan ini milik Habib. Ini subhanallah, inilah yang jadi masalah di negara kita, itu ada klaim semacam ini. Sedangkan kaum masyayikh kayak Al-Katiri, At-Tamimi, Basalama bin Arfan bin Syu'aib, itu mereka orang Yaman Arab, datangnya bersamaan dengan Mbak Alwi, tapi mereka tidak pernah mengklaim Indonesia, bahwa Indonesia milik mereka. Mereka tidak pernah membuat makam palsu, tapi Mbak Alwi ini mengklaim Indonesia padahal datangnya bersamaan dengan masyayikh. Kenapa? Karena satu, mereka dipuja-puja oleh Indonesia. Kenapa? Karena mereka mengaku diri cucunya Rasulullah, dan ternyata yang mereka lakukan di Indonesia itu hampir mirip dengan yang mereka lakukan di Yaman ketika itu. Mengglorifikasi, memuliakan klan mereka di atas kewajaran, bahkan di atas sudah keluar dari syariat Islam, syariat agama. Ya. Kemudian mengaku cucunya Rasulullah untuk apa? Untuk kepentingan politik waktu di Yaman. Sehingga ketika sudah mendapatkan pengaruh, muhibbinnya sudah banyak, maka mereka menjelek-jelekan pemerintah Yaman. Dianggap pemerintah Yaman itu kafir, musyrik, fasik, banyak maksiat dan segalanya diglorifikasi kan. Karena tidak nurut sama Habib, jadi akhirnya begini. Akhirnya masyarakat terpancing, terjadinya puncaknya apa? Puncaknya terjadi peperangan antar orang Yaman sendiri. Orang Yaman yang umum dengan orang Yaman pengikutnya Mbak Alwi, terjadi berdarah-darah. Sampai akhirnya Mbak Alwi merebut Yaman. Akhirnya Yaman dibelah menjadi dua, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Utara dikuasai, sebagian besar Yaman dikuasai oleh pribumi Yaman, orang Arab Yaman asli, ya. Mendirikan negara Republik Persatuan Yaman. Yaman Selatan dikuasai oleh Mbak Alwi, sebagian kecil aja dikuasai oleh Mbak Alwi, Habib, dan yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman Selatan. Maka orang Yaman ngamuk-ngamuk. Orang Yaman itu orang Arab asli. Kalau Mbak Alwi itu oleh orang Yaman sendiri tidak dianggap Arab, dan mereka pendatang. Sama, makanya orang Yaman adanya isu yang ada di Indonesia, mereka ngamuk-ngamuk sama Mbak Alwi. Mbak Alwi ini di mana-mana bikin ribut. Di negara Yaman bikin ribut, perang juga dengan orang Yaman. Dan muhibbinnya juga ada. Padahal itu ulama-ulama Yaman sudah memberitahu bahwasanya Mbak Alwi itu asalnya dari Hadramaut, bukan orang Arab. Dia itu secara genetika laki-laki dari Eropa Timur, cuma kawin dengan perempuan dari Arab, makanya wajahnya mirip Arab, tetapi ada putih-putihnya, ada bule-bulenya. Wajah Eropa, karena memang Eropa Timur. Mereka tidak dianggap sebagai orang Arab oleh orang Yaman. Bikin kisruh, bikin geger, mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Terjadi peperangan antara yang orang Yaman, mengadu domba orang Yaman. Pada akhirnya kita sudah terpuruk, terpecah, maka yang berkuasa tetap aja Mbak Alwi. Orang Yaman Arab tidak dikasih kesempatan. Maka Mbak Alwi ini menguasai Yaman Selatan, yang didirikan adalah negara komunis Yaman. Kalau mereka cucunya Rasulullah, kenapa yang didirikan negara komunis? Maka orang Yaman ngamuk. Kenapa ngamuk orang Yaman Utara? Masyarakat Yaman marah. Kenapa? Karena dianggapnya Mbak Alwi ini mencoreng Timur Tengah. Kenapa? Karena mendirikan negara komunis di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu tidak ada sejarahnya komunis. Gara-gara Mbak Alwi ada komunis. Bahkan ada negara komunis.
Makanya orang Yaman marah, direbutlah itu Yaman Selatan kembali. Berjuang orang Yaman, berjuang merebut Yaman Selatan. Akhirnya dengan semangat mereka, dengan niat mereka, dengan jihad mereka, dengan kekompakan persatuan mereka, akhirnya Yaman Selatan bisa dikembalikan lagi ke Yaman sampai sekarang menjadi negara persatuan Arab Yaman. Dan Ba'ali waktu itu diusir. Ada yang dipenggal lehernya, ada yang digantung, ada yang diusir oleh orang Yaman. Kalau mereka cucunya Rasulullah, mesti orang Arab Yaman gak bakal berani. Kan? Maka akhirnya di dalam sejarahnya dipenggal, diusir. Kenapa orang Yaman tahu Ba'alwi itu adalah dari Hadramaut, itu Yahudi, mengaku cucunya Rasulullah. Cuma likulli sakit lakit, setiap ada perkara yang jatuh pasti ada yang mungut. Jadi ada juga pengikutnya. Jadi kalau di Kuningan itu ada pengikut, itu di Yaman sebanyak begitu. Tapi dia bikin kisruh nanti. Buat makam palsu di daerah Aden, glorifikasinya luar biasa, bahwasanya terjadi hujan susu. Lah, ini kok hujan susu gitu. Susu yang mana ini? Lah, itu subhanallah. Makanya kata orang Yaman mengatakan ketika ada ditanya apakah benar di daerah Aden itu ada pernah begitu Habib datang itu hujan susu, itu mengatakan siapa yang bicara Ba'alwi? Ba'alwi itu kadzab, dajjal, sampai ada yang bilang dajjal itu orang Yaman. Jangan dipercaya, itu mereka kelompok orang Yahudi dan bukan orang Arab. Sampai orang Yamannya seperti itu mengingatkan. Tapi orang Yaman juga puyeng juga. Puyengnya gimana? Puyengnya ketika di Hadramaut itu ada kuburannya Nabi Hud. Dan kuburannya Nabi Hud itu palsu. Yang aslinya itu di Syam, di Irak. Jadi di Yaman itu di Hadramaut ada kuburannya Nabi Hud, makamnya Nabi Hud, itu nggak ada jasadnya. Biasa berdasarkan syatohat. Jadi katanya ada Habib datang, ada cahaya mencari kuburannya Nabi Hud, ternyata ada saja cahaya jatuh, lah diyakini disitulah ada makamnya Nabi Hud. Jadi mengkonon bayar riba albi, nggak selesai begitu ya. Kirpun wabuhtannya itu ya sampai gunung, setinggi gunung sampai Sidratul Muntaha. Maka masya Allah, akhirnya dibuatlah makamnya Nabi Hud. Sekarang makamnya Nabi Hud itu dibuat kotak seperti Ka'bah. Sekarang orang itu bukan sekadang ziarah, kalau kalian tahu itu diputari kayak orang tawaf, bentuknya mirip Ka'bah. Ini kan ada supaya upaya penggeseran peradaban keislaman dari Mekah ke Tarim Hadramaut. Ini orang Yaman puyeng, ini Ba'alwi. Makanya dari Yaman menyurati Ba'alwi yang ada di Hadramaut, tolong kalau sumpama kalian semua menyesatkan masyarakat tentang masalah agama, menyesatkan masyarakat Islam tentang masalah agama, tolong jangan bawa-bawa Yaman kalian, karena rusak nama Yaman di situ. Makanya kebanyakan orang Yaman kalau Hadrami itu nggak mau, dia pengen Yaman saya. Karena Hadrami itu banyak bid'ah khurafat yang sangat luar biasa, sudah melenceng jauh, sehingga orang Yaman sendiri protes. Lah, dibuat itu. Dah itu orang Yamannya puyeng. Kenapa? Karena pengikutnya katanya banyak itu dari Indonesia dengan dari Malaysia. Ini gimana orang Indonesia itu, ya Allah katanya, orang Yaman sudah nolak katanya, orang Mesir sudah nolak, semua orang India tahu, Pakistan tahu, Irak tahu, ini Indonesia banyak banget ini dari Indonesia. Kef ya Ustadz, ini banyak dari Indonesia. Saya bilang Indonesia itu mahrum, saya bilang banyak yang stres, saya bilang. Jadi gimana ya, orang Yamannya juga repot juga ya. Saya bilang ya nanti dicerahkan sedikit demi sedikit dan kita harus sabar. Adanya apapun, kita resiko apapun, kita harus, kewajiban kita menyadarkan mereka. Tapi kita harus sabar, jangan kita dengan emosi, jangan kita dengan marah, dengan ekstrim, dengan caci maki, nggak usah. Kita harus hadapi dengan santai saja. Yang penting Allah ini sudah meluluskan kita, pengurus sudah terbentuk, tinggal perjuangannya segera dilaksanakan dan nanti kekuatannya itu diperbanyak. Saya yakin nanti akan menyusul beberapa kecamatan yang lain, mudah-mudahan akan lebih lancar lagi. Nah ini ada sekalian, itu adalah merupakan satu sejarah yang tidak bisa dibohongi. Itu data sejarah. Makanya ya kan sudah tercatat lah, kalian sudah tahu semua bahwasanya pengurus daripada negara komunis Yaman Selatan ini adalah pengurusnya semuanya Ba'alwi. Ya, di antara presidennya itu adalah juga Abdurrahman Asgaf,
Perdana Menterinya adalah Habib Haidar Abu Bakar Al-Attas. Kemudian wakil presidennya juga Habib Abdurrahman Al-Jufri. Kalau Abdurrahman Al-Asgaf itu bukan presidennya, sekjen daripada Partai Komunis Sosialis Yaman Selatan. Itu semua. Dan kalian tahu ya, kalian buka saja di YouTube ada itu. Namanya siapa? Yosef Al-Haddad. Ada di YouTube itu. Yosef Al-Haddad itu siapa? Yosef Al-Haddad itu seorang dari Israel, ya, yang mempropagandakan anti Arab. Kalau anti Arab kan berarti anti Rasulullah. Mereka itu anti Arab, tapi kenapa kalau di depan orang Kuningan ngakunya orang Arab? Sekarang Yosef Al-Haddad, buka di YouTube ada. Yosef Al-Haddad. Al-Haddad itu marga Ba'ali kan? Dan itu ada kawannya, satu bangsanya bin Smith, satunya lagi bangsanya Segaf kalau nggak salah. Itu dari Yahudi, anti Arab, dan sedang propaganda bahwasanya Palestina itu milik leluhur kami bangsa Yahudi, bukan milik orang Arab. Makanya Arab Palestina itu boleh katanya diusir aja. Itu 3 orang itu, dan pimpinannya adalah Yosef Al-Haddad itu bangsanya. Subhanallah, saya kaget. Cuma yang jadi masalah satu aja, bangsa Al-Haddad, bangsa Ba'alwi itu ya kalau seandainya di Israel kok ngaku orang Yahudi, tapi kenapa kalau di depan orang Kuningan ngaku cucunya Rasulullah? Itu kan kita harus cerdas seperti itu kan, harus cerdas memahami itu semua. Apa sih, ada apa? Ada satu kepentingan. Tapi saya yakin karena di atasnya ada Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nggak akan kalah Allah tuh. Innal batila kana zahuq. Batil itu pasti hancur. Cuma orang Yahudi ya seperti itulah seorang Yahudi. Kemudian nomor selanjutnya yang harus diselamatkan ini adalah satu akidah yang dibawa oleh Ba'alwi. Karena Ba'alwi ini dari leluhurnya diantaranya adalah seperti Maimun Al-Qaddah. Itu adalah seorang Yahudi yang memang menyengajakan diri untuk menginginkan merebut kekuasaan, menciptakan kekuasaan atas nama Rasulullah, atas namanya cucu Rasulullah, yaitu adalah mencangkokkan anak cucunya dia itu pada Sayyid Ismail. Siapa Sayyid Ismail? Sayyid Ismail ini adalah adiknya Sayyid Musa Al-Kazim bin Sayyid Ja'far As-Shadiq. Itu adiknya. Jadi dulu orang Yahudi yang akhirnya munculnya Syiah itu kalau umpama ingin merebut kekuasaan orang, mengadakan gerakan politik supaya ingin mendapat simpatik dan dari orang lain, satu yang dijual adalah Rasulullah. Itu orang Yahudi buat Syiah itu atas nama cucunya Rasulullah. Makanya orang Syiah ini banyak sekali yang Yahudi sebetulnya, tapi mereka mengklaim cucunya Rasulullah. Itu biasanya dari jalur Sayyid Musa Al-Kazim. Tetapi Maimun Al-Qaddah mengatakan ini tidak ada yang dari jalur Sayyid Ismail. Makanya strateginya Maimun Al-Qaddah mengatakan bahwa nanti kalian sebagai anak-anaknya Bapak, termasuk cucunya Bapak, nanti kalau dikasih nama tolong samakan namanya dengan nama dan cucunya, anak dan cucunya Sayyid Ismail. Terus sejak itu adalah penyamaan nama. Sayyid Ismail punya anak ini, maka dia damai ini terus. Kata Maimun Al-Qaddah berjanji, nanti kelak di masa yang akan datang, yang akan diklaim sebagai cucunya Rasulullah adalah anak cucu saya, bukan anak cucu Sayyid Ismail. Maka kita akan bisa berkuasa kepentingan politik. Maka dimanapun pergerakan mengatasnamakan cucunya Rasulullah, ujung-ujungnya politik dan perebutan kekuasaan. Maka di Indonesia sudah ada kentara kan? Oh, perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Ba'alwi ya. Beberapa oknum-oknum Ba'alwi itu mengadakan force kekuasaan, pengikutnya kumpul di Jakarta, sudah menjelek-jelekkan pemerintah yang sah, presiden semua dijelekin. Ini nanti Jokowi dijelekin, nanti Pak Prabowo juga dijelekin lagi. Siapa menjadi yang jadi presiden dijelekin, kecuali Ba'alwi yang jadi presiden itu. Lah ini kenapa kok ada upaya-upaya kok merambah ke politik Ba'alwi itu? Karena kalian harus tahu sejarah urutannya ketika ada orang gerakan mengatasnamakan Rasulullah, cucunya Rasulullah itu kerap kali digunakan oleh orang Yahudi dalam rangka merebut kekuasaan. Saya yakin ini ada campur tangan dari luar negeri juga. Iya, karena apa? Karena orang-orang Yahudi ingin menguasai negara Islam, apalagi orang Indonesia. Indonesia itu paling kaya, negara paling kaya. Di saat orang krisis, Indonesia makin maju. Makanya orang Eropa dan orang Amerika ketika datang di Indonesia aneh, sangat kagum. Kenapa? Ternyata Indonesia kaya.
Kalian tahu sekarang Amerika sudah mulai bangkrut. Kalian tahu sih bangkrut kebakaran pisan, ada badai salju pisan. Masya Allah, tambah puyengnya baik. Makanya sekarang banyak homeless. Homeless itu apa? Orang gelandangan di Eropa sekarang, termasuk di London, termasuk juga di London, di Paris itu, di Prancis itu orang lagi tidur pun tikusnya ada 10, ada 5 itu di atas, karena tikus semua itu. Sekarang sudah mulai penurunan. Kemudian juga teknologi yang ada di Jerman itu fasilitasnya sudah kalah sekali sama Indonesia. Saya dulu itu pernah di Inggris waktu itu ya. Itu dulu ada rest area. Rest area itu di Inggris biasa-biasa aja. Indonesia jauh lebih mewah. Lebih mewah daripada rest area yang ada di Amerika. Kalau di Amerika, di rest area di Inggris, subhanallah, itu udah WC-nya bau. Banyak orang jahat. Kalau masuk ke WC ya, kalau apalagi perempuan, itu apalagi perempuan laki-laki kadang-kadang nggak ada batasannya. Itu dijahati, bisa ditodong, bisa dirampas, bisa diperkosa. Sangat bahaya sekali. Ya, di mall-mall di apa itu sangat berbahaya sekali. Makanya orang Eropa banyak yang pindah ke Indonesia, enak, nyaman. Makanya di sana tuh orang tersenyum itu nggak boleh. Di Uni Soviet itu orang tersenyum itu kalau orangnya salah paham bisa laporin polisi. Apa? Dia tersenyum tiba-tiba tersenyum sama saya. Wong gemuyu ditangkap. La ilaha illallah. Kalau kalian seumpama orang Indonesia diem di Uni Soviet ya, tiap hari kalian itu akan ditangkap terus polisi. Apa gemuyu baik kalian ya? Lah sedangkan mereka datang di Indonesia tiap hari, Indonesia gemuyu mesem bae. Kenal beli kenal ke gemuyu mesem bae, wong apa dua duit mesem beli dua duit mesem wong Indonesia. Itu ya. Itu luar biasa. Makanya inilah satu karakter yang sangat berat. Itu artinya apa? Ini Eropa dan Amerika ini lagi dalam keadaan kebangkrutan ekonomi yang sangat luar biasa. Sekarang yang muncul adalah petinggi-petingginya, petinggi-petinggi negara kekuasaan ini bakal dikuasai oleh Asia. Udah mulai Jepang, Korea, Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, Malaysia, Indonesia. Ini mercusuarnya bakal Indonesia. Indonesia itu karena Indonesia satu luasnya luar biasa. Indonesia itu kalau seumpama ditarik dari Sabang sampai Merauke itu berapa jam? Itu melampaui lebih daripada 18 negara. Kalau di Timur Tengah, di Eropa itu 18 negara, Indonesia satu negara. Makanya orang Eropa juga bingung juga. Makanya banyak yang memprediksi bahwa Indonesia ini bakal hancur. Tahun 2012 hancur. Ternyata 2012 beli hancur. Wah, beli 2014 hancur. Nggak hancur mana? 2018 bakal hancur, dilewati mana? 2024 hancur. Lagi wingi di pelakat 25 masih ada. Akhirnya kesimpulan kata orang Eropa, memang Indonesia negara yang paling sulit diprediksi. Ya mulanya aja prediksi baik sampai aneh, berarti puyeng baik. Itu kenapa? Karena kita punya karena kita punya Bhinneka Tunggal yang dibangun oleh para ulama berikutnya. Inilah yang coba-coba untuk diutak-utik oleh Bang Alwi ini. Karena Bang Alwi itu adalah genetikanya Yahudi. Saya yakin ini adalah kerjasama dengan luar negeri dan akan merebut kekuasaan Indonesia. Maka kita sedini mungkin kita perbaiki, sedini mungkin bangsa ini kita bentengi, rakyatnya kita berikan pencerahan, kita berikan edukasi supaya paham, jangan sampai tertipu. Apa sebabnya? Lihat, kita bisa saksikan, kita rasakan. Ini baru tahun 2025. Ngakalin Kuningan udah susah, ngakalin Ancaran sudah susah. Gimana kalau seumpama 20 tahun yang akan datang? Kalau tidak ada PWI dan Laskar Sabilillah bagaimana? Nah, sekarang sudah lini-lini sudah, dan begitu muncul PWI dan Laskar Sabilillah baru kita paham ternyata mereka memang agendanya bukan sekedar agenda agama, tapi ini agenda politik, ada semacam ingin merebut kekuasaan Indonesia. Hati-hati. Maka dari itu kita PWI Laskar Sabilillah ini bergerak tegak lurus, yaitu adalah membela dan menetapkan, mengencangkan masyarakat, menegaskan masyarakat untuk berpegang teguh dan untuk tetap berjuang untuk Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan NKRI, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, jangan bergeser sedikit pun di situ. Maka kita, siapapun akan mengancam, siapapun akan yang merubah, maka kita harus berperang untuk melawan orang itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah saudara sekalian. Mohon maaf, Kiai Imaduddin Al-Bantani tidak bisa hadir karena beliau sakit. Kalau seumpama beliau nggak sakit, beliau pasti hadir. Ya, kalau apalagi saya hadir, biasanya beliau pasti hadir. Beliau sakit, ya, lagi dalam keadaan sakit ambruk, ya biasalah. Ya, kalau
kalau sakit, kalau yang beliau itu banyak kegiatan, saya juga seperti itu. Tapi karena ini adalah momen yang sangat penting bagi saya bilang, tunggu kalian, ini ada kawan-kawan dari Indramayu dan dari Cirebon, tunggu, saya bilang, sampai kapan kan? Ya sampai kapan aja, subuh pun datang kita. Beli apa-apa, sembahyang subuh jamaah dari, ya apa, dari pelantikan jamaah, sembahyang subuh jamaah. Saya bilang, kenapa sebabnya? Sebab ini momen yang sangat penting bagi saya. Saya itu orang seniman. Bagi saya ini adalah satu keindahan yang lebih indah daripada bunga mawar. Di mana kalian masyarakat Ancaran ingin mengadakan pelantikan, ternyata ada masalah tadinya di rumahnya siapa? Pak Haji Syukur, ternyata ada begini, sehingga Polresnya begini, adunya begini, romantikanya begini, tapi akhirnya ada kita jam 12 lebih kita masih berada di Hotel Montana di Sangkanurip ini, padahal kita jaraknya sangat jauh, sama-sama wis jaraknya jauh, awake atis durung mangan bisa wis. Lara weteng udah atop bae. Ya wis kader Gusti Allah maringi atop kali, lare weteng atop maning metu maning. Nah ini perjalanan ini bagi saya ini sangat indah sekali. Makanya kadang-kadang seorang seniman muslim itu sulit untuk diterka ya. Sulit untuk diterka. Kenapa? Sebab karena keindahannya itu spiritual. Ini keindahan. Saya bilang yang namanya keindahan itu bukan lihat view yang ada di Palutungan. Bagi saya full di Palutungan nggak indah nggak apa. Kenapa? Yang sing gawe juga Gusti Allah. Maklum. Bagus, iya hijau ya. Tapi yang indah bagi saya, keindahan yang sangat luar biasa adalah ketika ada orang yang tidak mampu. Ketika ada orang yang tidak mampu, ketika ada orang miskin, tapi dia mampu sedekah membantu orang yang lain. Wah, ini bagi saya sangat indah sekali. Ketika ada seorang istri perempuan dizolimi oleh suaminya, sampai suaminya kawin lagi, pacaran, tapi dia tetap tenang mendampingi suaminya. Ini keindahan, ini lebih indah daripada bunga mawar melati bagi saya. Itu sangat indah sekali. Saya ingin terpaku ya seperti itu. Nah, keindahan bagi saya itu bukan keindahan mawar, tapi keindahan bagi saya ada seorang panjenengan semua sebagai pengurus ya, kemudian sebagai ketuanya datang malam-malam mendampingi sampai malam, belum tidur, belum makan, capek, belum istirahat, tapi tetap mengadakan pelantikan dan berdiri di depan untuk pelantikan, membimbing masyarakat. Ini satu keindahan yang sangat luar biasa bagi saya. Itu yang inspirasi keindahan, saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, jadi bagi saya itu yang namanya indah itu bukan orang kaya yang berbagi rezeki. Bagi saya bukan indah, itu biasa aja. Karena orang kaya ya, bukan orang pejabat ada seorang pejabat atau artis ya dirubung-rubung, itu bagi saya bukan keindahan. Ya. Tapi apa keindahan itu adalah ketika ada seorang pejabat datang, ketika dipanggil sama orang dia mendekat. Ketika mendekat kemudian karena itu orang tua pejabat itu atau presiden itu salam kemudian dicium. Ini keindahan yang sangat luar biasa. Saya terus terang aja. Ya. Saya terus terang aja. Saya katakan kepada kalian, mulai pas pelantikan Pak Presiden kita Pak Prabowo, saya itu sangat mengagumi beliau. Saya sangat mengagumi beliau. Kenapa? Karakternya. Ada Pak Jokowi datang, dia sebagai presiden dia ada di belakang menyambutnya. Ada orang lain dahulukan orang lain, dia salaman, sangat luar biasa. Saya nggak nyangka seorang Pak Prabowo bisa melakukan. Saya yakin itu sangat jarang sekali orang bisa melakukan itu. Apalagi ngerasa dirinya dari presiden. Jadi bupati aja udah petakilan. Melaku wis lurus, bebel melengkok-melengkok. Ya karena melaku ngadeg ya akhirnya ya gampang jatuh. Kenapa? Ya coba aja kalian kalau berjalan gini aja terus. Ya jatuh nanti. Ada lubang nggak kelihatan, ada batu ditabrak jatuh. Tapi sangat luar biasa itu yang namanya
Pak Prabowo itu kita bangga ya, saya sangat bangga sekali beliau jadi presiden karena beliau sangat santun sekali. Bener apa kata Gus Dur? Kata Gus Dur apa? Subhanallah, kata Gus Dur, kalau seandainya yang paling ikhlas ya, yang paling ikhlas katanya adalah Pak Prabowo. Luar biasa. Ternyata Gus Dur, maka saya saksikan Gus Dur waliullah. Sudah luar biasa. Gus Dur itu waliullah, luar biasa. Sangat, walaupun saya itu bukan wali, tapi saya perasaannya tajam. Kalau bukan wali itu enggak seperti itu. Ternyata memang sosok presiden kita sangat ikhlas, makanya kita wajib membentengi beliau ini. Apalagi beliau kan sudah masanya sudah sepuh ya, dan dia sudah banyak pernah sakitnya. Maka di masa-masa tuanya dia ingin mendermakan untuk rakyat dan untuk negara. Mari kita dukung. Mari kita dampingi beliau. Siapapun yang akan melukai, siapapun yang akan berbuat zalim kepada beliau sebagai presiden, maka kita perjuangan Wali Songo Laskar Saja Berlangsung harus maju tampil ke depan untuk mempertahankan presiden. Bukan urusan sebagai personalisi Pak Prabowo-nya, bukan, tapi adalah ini urusan kedaulatan rakyat Indonesia. Apalagi beliau itu sosok yang sangat luar biasa. Barangkali mungkin bagi Kak Sampen mungkin saya lebay ya, tapi saya itu mengamati. Saya lihat videonya beliau, saya lihat di YouTube tuh. Beberapa kali saya tertegun, ya Allah, ini nggak semua orang bisa melakukan ini. Pak Prabowo mampu. Alhamdulillah, Allah mengungkap semuanya. Di mana Pak Prabowo itu dulu itu presiden kita, diklaimnya, di framingnya seperti ini. Ternyata Allah menunjukkan kepada kita, ternyata beliau itu sangat luar biasa sekali bagi saya. Ya mudah-mudahan saya bilang, saya pribadi, beliau jadi presiden saya sangat bangga sekali. Karena beliau karakternya luar biasa itu. Apalagi sebelumnya Pak Jokowi, saya sangat bangga sekali. Kenapa? Sebab Pak Jokowi digempur siapapun, dia diam. Itulah presiden, itulah orang besar di depan manusia dan besar di depan Allah. Ada caci maki dia diam, diremehkan dia diam. Dan ini setelah Pak Jokowi kita dapat presiden lagi, ini luar biasa lagi. Mari kita pertahankan, mari kita kawal beliau untuk berkhidmat untuk negara dan rakyat. Kita kawal sampai beliau itu masa jabatannya habis. Siap ya? PWI dan Laskar Sabilillah siap untuk mengawal ya, siap. Nah ini Mbak Alwi ini sudah mulai coba-coba untuk menjelek-jelekan, menfitnah beliau ya. Itu harus hati-hati kalian. Karena saya katakan bahwa saja mereka itu agendanya politik. Karena kapanpun di dalam sejarah perjalanannya yang ada di Mesir mengaku cucunya Rasulullah dari kalangan Ubaidillah Al-Mahdi. Ada yang mengatakan Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad Al-Mahdi. Ini juga Ubaidillahnya Mbak Alwi. Ada yang makan begitu. Kenapa? Karena ibunya itu sama-sama pindah hijrah ke Madinah. Jadi sejarahnya sama, agak mirip. Makanya sebagian sejarawan mengatakan bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi yang ada di Mesir itu sama dengan Ubaidillah bin Ahmadnya Pak Alwi yang ada di Hadramaut Yaman. Makanya dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menguasai Mesir dan Afrika itu 200 tahun. Akhirnya memperbudak, akhirnya melakukan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Orang Mesir dan orang Afrika menangis, mengadu di depan Ka'bah, mengadu di depan Rasulullah. Ada orang ngaku cucunya engkau tapi seperti ini. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi dilalahnya ketemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya pada nangis semua. Akhirnya diperiksa sama Salahuddin Al-Ayyubi. Udah sampean pulang aja, nanti diadakan investigasi. Begitu diteliti ternyata mereka adalah orang Syiah. Dan mereka adalah orang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah. Demi untuk kepentingan politik mengaku cucunya Rasulullah. Menguasai Mesir. Dengan cara apa? Masyarakat Mesir diperintah untuk menjelek-jelekan pemerintahnya. Akhirnya karena yang dijual Rasulullah bau, akhirnya Mesirnya kena. Direbut oleh mereka. Akhirnya merambah ke Afrika. Masyarakat Afrika ditanam, didoktrin untuk membenci pemerintahnya. Dibenci pemerintahnya. Akhirnya diadakan kudeta. Mesir dengan Afrika dikuasai oleh mereka. Tapi mereka setelah berkuasa tidak ada Islam di situ. Tidak adanya pemerkosaan, perebutan istri orang, ada yang perebutan harta-harta orang, pembunuhan terjadi di mana-mana. Itu kejahatan mereka sangat luar biasa. Makanya masyarakat Mesir dan Afrika pada waktu abad ke-10 menangis di depan Ka'bah, menangis di depan Rasulullah. Ketemu dengan Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya pada menangis ngadu, kata Salahuddin nanti dipelajari. Begitu dipelajari ternyata mereka adalah orang Syiah, orang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah demi untuk kepentingan politik. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi langsung mengerahkan kekuasaannya,
pasukannya dengan berdasarkan izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka Banu Fatimiyah, keluarganya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang ada di Mesir, yang ada di Afrika, hancurkan semua. Bukunya ribuan dibakar. Tapi tetap aja setelah itu muncul Ba'alwi, dan bukunya mirip-mirip seperti itu. Kalau kalian membaca hanya buku literaturnya Ba'alwi, kalian akan tenggelam. Ya Ghusuf ya Ghusif, kalian akan tenggelam, tidak akan selamat. Tapi bacalah bukunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tahu mereka siapa. Makanya saya dengan Ki Imad baca semua bukunya mereka, baca, wah luar biasa kesesatannya. Ada upaya penggeseran dari peradaban Islam ke peradaban. Maka di sini ada framing, di antaranya adalah bagaimana glorifikasi Tarim. Tarim itu seolah-olah lebih hebat daripada Makkah Madinah. Di Tarim itu nggak ada muhtaj, katanya tidak ada orang yang membutuhkan, tidak ada orang miskin. Padahal ya saya juga pernah ke Tarim lihat. Ya, saya kan pernah jalan-jalan ke Yaman itu kan, ke Son'a, kemana itu kan ada dekat Al-Aqaf University itu, di sampingnya Al-Aqaf juga kalau semua hujan becek semua, rombong semua, bau nggak? Ya bau. Katanya itu tanahnya tanah emas, kata saya ndasira. Ndasmu itu nggak ada tanah emas, tanah emas dari mana? Katanya nggak ada yang bermaksiat, gimana dong? Di situ juga banyak orang judi, yang judi pakai gaple, pakai kartu, banyak. Dan banyak juga yang namanya kotak ya di mana-mana seperti itu. Tapi diglorifikasi seolah-olah Tarim lebih hebat dari Makkah dan Madinah. Inilah kalian harus cerdas bahwa ada upaya penggeseran. Apalagi sekarang sudah ada makomnya Nabi Hud dibuat seperti Ka'bah, sudah mulai ditawafi. Hati-hati. Ini upaya seperti Raja Abroha untuk membuat Ka'bah, memalingkan wajah kalian orang Islam ke peradaban mereka. Sekarang bukan sekedar Ka'bahnya. Nanti kalau mereka sudah kuasa, saya yakin mereka akan memalsukan Ka'bah. Sekarang sudah ada isu-isu bahwa Ka'bah di Makkah itu palsu. Makamnya Rasulullah itu di Madinah itu palsu. Itu sudah ada isu seperti itu. Maka kalian itu jangan kaget ketika Rasulullah mengatakan nanti di zaman akhir ada beberapa bakal Ka'bah itu ada yang menghancurkan. Yang menghancurkan itu ya di antara orang-orang silsilahnya Dajjal itu. Menghancurkan. Ya mungkin bukan saya. Ini dianggap palsu mungkin atau dianggap musyrik mungkin. Karena Yahudi memunculkan dua, satu adalah Wahabi, nomor dua Ba'alwi. Ba'alwi genetikanya Yahudi lebih bahaya daripada Wahabi. Kalau Wahabi kan anak buahnya Yahudi. Profesor Dr. Fesukuk tahun 1892. Ya. Itu Profesor Dr. Fesukuk kan Yahudi dibuat. Wahabi kan kelompoknya banyak orang Arab. Tapi kalau Ba'alwi itu memang genetikanya Yahudi. Makanya ya bohongnya luar biasa, politik makarnya luar biasa, tipu dayanya luar biasa, kamuflasenya, takiyahnya luar biasa. Mereka ngakunya Ahlus Sunnah, ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, ngaku Islam tapi buat makam palsu, ngaku Islam tapi mbah saya bisa mi'raj 70 kali. Sedangkan kata para ulama, Imam Ghazali mengatakan manidda'a annahu urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa ada yang mengaku-ngaku bisa dimi'rajkan oleh Allah sampai sidratul muntaha, orang yang ngaku itu kafir hukumnya, kata Imam Ghazali. Nah muhibbinnya yang percaya bagaimana? Imam Nawawi mengatakan mani'taqada anna mar'an urija bihi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa yang beriktikad ada seseorang, meyakini ada seseorang selain Kanjeng Nabi Muhammad dimi'rajkan ke langit, fakut kafar, orang yang punya keyakinan kok kafir. Berarti kalau seumpama ini Ba'alwi menanamkan itu bukan pada dirinya sendiri saja, tetapi juga kepada orang lain, kepada muhibbinnya. Ini bahayanya kalau muhibbinnya itu percaya. Ya, menurut qaidahnya Imam Nawawi kafir, keluar dari Islam. Makanya inilah kita yang harus hati-hati. Ada pembelokan, makanya pembelokan kepada peradaban Ba'alwi Yahudi, bukan Islam. Maka saya harus diupayakan, ada dimunculkan Faqih Muqaddam seolah-olah lebih hebat daripada Imam Syafi'i, ya kan? Jadi sudah digeser nih, orang jangan mengagumi Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan Faqih Muqaddam itu ikut ke mazhab Syafi'i karena tawaduk. Anda pasor tawaduk. Saya bilang dasirah lagi. Ya insya Allah kalian juga tawaduk semua. Tawaduk itu tahu warna duit, tawaduk tahu warna duit gitu. Biasanya kalau orang tawaduk itu sistemnya fleksibel, sekali templek isinya tebel biasanya gitu. Jadi artinya apa? Itu ya ada sekalian, saudara-saudara sekalian. Udah ada penggeseran itu kok. Dimunculkan Abdul Habib ini dan ditemukan lagi ada beberapa orang yang mengaku dirinya mi'raj juga. Wah itu kan maksudnya sholat, nggak bisa. Kalau urija bihi ila sidratil muntaha berarti mi'raj, bukan sholat.
kata-katanya, kalau itu memang kata-katanya fakih mugaddam yang mengaku, menurut kaidahnya Imam Ghazali kafir. Kalau seumpama muhibbinnya yang mengaku meyakini, menurut kaidahnya Imam Nawawi sudah kafir. Ini bahayanya, maka masyarakat Kuningan segera mungkin harus diselamatkan karena ini sangat berbahaya. Nanti dibelokkan, nanti bukan ke Mekah tapi ke Tarim, bukan ke Imam Syafi'i dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tetapi dipalingkan ke fakih mugaddam. Nah, mudah-mudahan upaya itu Fatihahnya Syekh Abdul Qadir dibuang cuma. Di sini ada tantangan besar di Indonesia. Wali Songo mulai dihapus semua, sejarahnya mulai dihapus, dibelok-belokkan, makamnya mulai dibelok. Ini adalah upaya untuk penghapusan, upaya untuk memalingkan masyarakat dan umat Islam kepada kalam mereka. Walaupun saya yakin mereka tidak akan berhasil. Mereka tidak akan jadi itu walaqad qalu kalimatal kufri wa hammu bima lam yanalu. Ini memang mereka semua sering mengucapkan kata-kata kekufuran. Mi'raj ketujuh. Mbah saya bisa mi'raj, itu lafdul kufri, itu kalimatul kufri. Apalagi meyakini Habib ini itu bisa mi'raj. Ono sing mi'raj bari weduse, bari ontahe. Ya Allah ya Rabbi. Ya model kayak gitu mah orang Kuningnya percaya wae gitu mah. Sebab memang tugas mah unggut-unggutan wae ya. Nah, jadi ini adalah walaqad qalu kalimatal kufri wa hammu bima lam yanalu. Dia memberikan melakukan satu upaya-upaya dalam rangka menginginkan sesuatu, lam yanalu. Tidak akan berhasil. Mereka tidak akan wa hammu bima lam yanalu. Mereka sering melakukan upaya-upaya yang tidak pernah berhasil. Jadi insyaallah kita juga akan menang. Saya yakin mereka pernah berkuasa di Palestina, sekarang lagi berkuasa di Palestina. Sebab Zionis dengan Ba'alwi ini realita ilmiah ya, realita bukan fitnah, realita ilmiah, data ilmiah. Zionis dengan Ba'alwi itu genetikanya sama, G. Jadi Yahudi Askenazi. Merebut Palestina, nanti di Indonesia juga pengen merebut Indonesia. Mereka bisa menghancurkan Mesir dan Afrika, mereka bisa menghancurkan Yaman, tapi insya Allah mereka tidak akan bisa menghancurkan Indonesia. Mereka berkeliling dari Mesir sampai ke Yaman. Mereka dari Mesir akhirnya diusir, datang ke Yaman, diusir lagi, datang ke Indonesia. Mereka akan mati busuk di tanah Indonesia. Jangan nggak percaya. Makanya sekarang kita ini penentuan kita ini ada lagi diberikan haklud dakwah. Istilahnya orang-orang itu adalah haklud dakwah. Haklud dakwah itu adalah zona dakwah kita adalah Ba'alwi. Kita tentukan kita ada di mana, kita membela siapa. Ya kan? Hanya itu saja. Kalau saya membela Rasulullah, saya membela Wali Songo. Saya membela Rasulullah, membela Wali Songo, membela leluhur, membela Indonesia. Tidak membela, saya tegaskan, saya tidak membela Ba'alwi. Tapi bukan berarti saya itu mendukung Ba'alwi. Tidak berarti saya itu memusuhi Ba'alwi. Tidak. Benci, tidak. Tapi saya tidak membela, tidak mendukung. Kenapa? Karena upaya mereka sangat busuk dan gak bagus. Nah, ini saya harus tegas seperti itu. Nah, maka dari itu, ini posisi saya. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan ditanya, kamu Abbas, kamu bela siapa? Ada ceritanya juga zamannya Rasulullah, ada ceritanya zamannya Nabi Ibrahim ketika dibakar semut itu ndak mau nih, semut. Ini, makanya gajahnya juga ketawa juga, jinnya ketawa, kamu itu ngapain kamu niup-niup ngeludah-ngeludahin apinya Raja Numrud, nggak bakal mati dengan tiupan kamu dan ludah kamu semut. Apa jawabnya semut? Betul, saya tahu tidak akan mati itunya apinya Namrud dengan ludah dan tiupan saya. Tapi saya lakukan itu bukan untuk mematikan dan memadamkan api, tapi saya melakukan itu untuk menunjukkan di depan Tuhan saya posisinya ada di mana. Ya Allah, saya posisinya ada di Nabi Ibrahim. Makanya apapun saya lakukan untuk meniup dan memadamkan, walaupun nggak akan mati. Nah, inilah yang dilakukan oleh kita. Makanya tetap semangat, kalian nanti tetap adakan upaya-upaya pendekatan, pencerdasan, dan nanti insya Allah mudah-mudahan di acara nanti akan diadakan acara yang besar. Nanti jangan ada satupun yang berani mengganggu. Nanti kekuatan Kuningan akan ditunjukkan di situ, bahwa orang Kuningan punya kekuatan untuk melawan mereka. Jangan sampai mau diperbudak, karena cerita-cerita laporannya sudah sangat banyak sekali dan itu sangat tidak elok sekali. Ada Sohibul Bait dilukai oleh tamunya itu. Yang namanya TKI, tenaga kerja Indonesia itu ada di Saudi, walaupun 20 tahun 50 tahun di sana, lahir di sana, nggak ada yang mengklaim Saudi milik orang Indonesia, itu nggak ada. Atau mau
berani melawan orang-orang pemerintah Saudi? Enggak ada. Atau sumpah berani menjelek-jelekkan ulama-ulama kiai Saudi? Tidak ada. Tapi ini Mbak Alwi ini berani, subhanallah. Makanya ini harus kita lawan, karena ini tanah kita. Kuningan itu tanah kalian. Maka itu ungkap itu leluhur kalian, angkat leluhur kalian, angkat adat budayanya kalian. Jangan kalian itu malu pakai ikat dan pakai pakaian Sunda. Kalian orang Sunda, kalian punya kebesaran, dan kebesaran kalian jauh di atas kebesaran peradaban Ba'alwi. Ba'alwi di mana-mana terusir, Yahudi yang terusir, dia nggak punya tempat, makanya selalu ngerampok tempat. Itu namanya kaum Hazari. Kalian itu punya kebesaran, kerajaannya ada, Islamnya bagus, peradabannya luar biasa. Jangan mau kalah kalian. Kalau mereka mengatakan ini nggak bagus, nggak mau ini, Allah sangat rendah apa, kalau nggak ada Habib nggak boleh, bohong semua itu. Ya. Baik. Ini sudah ada isyarat dari Panglima, katanya udah begini-begini terus. Mudah-mudahan kalian sukses dan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihil ma ughliqa wal khatimi lima sabaq nasil al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dulu ya. Juga ucapan terima kasih kepada kepolisian yang sudah mengamankan, juga dari TNI Angkatan Darat yang udah ngamanin. Mudah-mudahan berkah semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan jadi ladang pahala. Kita foto-foto bersama dulu.